Pondok Pesantren Ikhwan Muslimin putra dan putri berpusat di Sulawesi Selatan, tepatnya Perumahan Hertas Madani, Kabupaten Goa, sementara menjalankan pembangunan baik untuk putra maupun putri. Ini dipersiapkan untuk 4 lantai yang kira-kira membutuhkan biaya sekitar 1 miliar lebih. Nah, di tempat ini juga akan ada pembangunan masjid 4 lantai khusus untuk putra, khusus untuk putri, khusus juga untuk mahasiswa. Dan di sini ada lapangan-lapangan bola, lapangan voli bagi santri-santri putra, dan ada kolam ikan, dan ada supermarket yang ada di dalamnya. Jadi harap bantuan kepada sahabat-sahabat saya agar dapat memberikan partisipasi. Semoga pondok ini bisa berjalan dengan baik pembangunan fisik maupun pembangunan material. Nah, oleh sebab itu, bagi sahabat-sahabat saya, para simpatisan, mudah-mudahan bisa menyalurkan sebagian rezekinya di Yayasan Ikhwan Muslimin, yaitu BSI rekening 10546652225 atau konfirmasi admin 081 9372 91207. Saja saya kira di sini banyak ustaz-ustaz. Ya boleh juga nih. Ya. Bisa dipahami tentang tadab. Ya. Jadi apa itu orang beruntung? Itu tadi. Pertama, beriman kepada Allah, menegakkan salat, mengeluarkan zakat, berinfak, yakin, itu orang beruntung. Tapi bagaimana orang beruntung? Misalnya dia dagang beras modalnya 50 juta untung, itu untung kendaraan. Itu aslinya untung. Jadi kalau ada tidak terlibat itu, dia orang rugi. Ulaika humul khasirun. Ulaika tapi ya humul khasirun. Ya, ini orang rugi. Jadi rugi di mata Allah dan rugi di mata manusia itu beda. Dan untung di mata Allah, untung di mana manusia itu beda. Bapak-bapak bikin halak-halakan dia masuk begini naik foto aja loh. Orang beruntung. Nama dikasih ini ada aslinya beruntung menurut Quran. Oke, jadi saya kira itu tadabur. Jadi Iwan alhamdulillah pada hari ini tanggal 9 berapa? 8 baca Quran terjemahan sudah sampai 5 ayat. Nah, di situ saya bisa jelaskan, di sini nggak ada. Ya, tidak apa-apa. Nah, di situ nanti namanya BQT, baca Quran terjemahan. Jadi, tapi biasanya dikirim hari Kamis. Hari Kamis mungkin tanggal ini bikin cetakan kecil. Biasa disambung lagi. Innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sesungguhnya orang kafir di kristal tidak sama saja. Jadi dinasihati tidak disihati sama Al-Baqarah. Jadi begitu caranya. Jadi kalau ada orang dinasihati sama, itu ciri orang kafir. Tapi jangan bilang orang itu kamu itu kafir kemat. Dia tidak tahu dalilnya. Dia tuduh dia aja kalau diri kafir kemat. Itu tadi cirinya itu. Berarti ciri orang beriman dan seterusnya. Kata Allah malahu biwala sallallahu alaihi wasallam anda kalau menutup hati. Jadi mari sebelum anak kita ditutup hatinya, dengungkan terus Al-Quran. Makanya kalau punya berapa anaknya? Istri? 1 berarti berarti yang begitu ada lagi di mamanya. Jadi usahakan miliki Quran terjemahan 4 dan hadis 4. Jadi miliki. Sudah ada beli hadis? Beli hadis, masa bisa cicil motor, mobil, tidak bisa beli hadis. Kalau handphone pulsa oke, nanti Ustaz kalau bisa diadakan dikirim di sini, ya tidak apa-apa. Jadi usahakan dan tulis nasihat wasiat kepada anak Anda, tolong dibaca Quran, dibaca hadis, inilah warisan dari orang tua.
tertanda Iwan atau Ustaz Madolana. Semua 5 Quran. Jangan cuma dipikirkan habis cari uang untuk mewariskan anaknya. Yang dipikir mesej orang beriman itu bagaimana kita selamat di akhirat. Ya, bagaimana menyelamatkan istri di surga. Itu mesej. Tapi orang kafir itu bagaimana anaknya tidak miskin. Akan Andrian aku. Coba lihat dalam surah Al-Baqarah ayat Al-Baqarah ayat 135 kalau salah. 133 ya. Ketika mengumpulkan Yakub anaknya, izhadar Yakub al-maut. Ya, dikumpulkan ya. Jadi izhadar Yakub al-maut apa di situ nama? Astagfirullah. Izhadar Yakub. Qala banihi ma ta'buduna min ba'di. Apa kesangkut kalau saya mati? Maka berkatalah anaknya kalau turunnya, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaik. Saya sempat Tuhannya Ibrahim wa Ismail ilahan wahidan, Tuhan yang satu wahai kakek. Wa nahnu lahu muslimun, kami muslim. Itu yang dipikirkan sebagai pejuang Islam. Bukan dipikirkan karena aku mati kan, apa yang makan, apa yang disembah, bisa begitu? Habis waktu pergi dagang, pergi dari jam 8 keluar pulang jam 5, tidak ada lagi. Kapal 4, kapal 5 masih muter hamulannya. Raih saya, waduh dia paling tinggi mungkin waduha. Siapa waduha ya? Al-Qari. Kalau waduha pasti dihafal biar tidak dibaca. Oke, inilah kira-kira BKT. Jadi ada nanti kolom di BKT. Jadi nanti juga ada register. Coba baca register itu mana? Register mana? Sorry. Yang di ujung. Ya, di situ ada register A. Kalau nggak salah sel 11. Si J mungkin A. Ada. Jadi ini provinsi, ini kabupaten. Katakan 3. Di sini lah baru 6. Baru saja Ustaz Madolana. Inilah. Jadi 3 misalnya si J 011 Ustaz Madolana. Kira-kira 02 siapa tadi Iwan, 03 Bahtiar. Nah kalau ada lagi 1 011 12 dia laki-laki, yang perempuan juga begitu. Istri tetap registernya 01. Saya sudah bikinkan begitu. Jadi usahakan setiap hari Kamis di store baca Quran terjemahannya. Mudah-mudahan tahun selesai 30 juz ya. Coba aja dulu, coba aja. Nah, poin yang kedua adalah baca hadis terjemahan. Ya, karena tidak bisa kita dengar Islam ini majelis taklim 1 jam, tidak bisa setiap hari. Pernah ada tamat baca hadis kan? Ya, berapa hadis yang dihafal? Yang sampai cuma 5-10. Bagaimana cara makan, cara minum, cara bergaul, semua banyak keteladanan Rasulullah. Jadi kita nanti berbicara, ya menurut saya dengar dari ustazku tidak, menurut yang saya baca. Itu. Ya. Kalau musafir hadisnya berapa kilo kita baru bisa pasar musafir? Berapa kilometer? Biar biasa didengar. Kalau bisa musafir berapa kilometer? 53. 40 yang lain 23. Terus dalilnya apa itu? 40 dalil atau apa? Hadis Quran atau apa? Menurut yang didengar. Penjelasan dari mana? Dari Mubalik. Tidak apa-apa daripada tidak. Jadi jarak itu bukan hadis, itu pendapat ulama. Ada 50, ada 80, terus kalau kita mau berpedoman ada satu yang benar, udah repot kita. Dalilnya apa? Nanti cari dalil tentang musafir di dalam hadis mungkin ada sampai 60 hadis. Ya. Ada pindah kampung, ada mungkin 3 hari berturut-turut, banyak. Akhirnya cuma ulama ini daripada terlalu banyak dia baca satu mau 60 kilo selesai.
Kita diprediksi, tapi yang pindah kampung sah-sah saja. Pindah kampung kan judulnya. Ya. Ada juga memang musafir, dalil dipegang. Ada yang masuk ke musafir, waktu memang toh. Panjang lagi. Ustaz, saya kan naik mobil pakai AC. Terus Nabi kan jalan kaki. Ya terserah saja kalau tidak mau, tidak apa-apa. Yang bilang juga di situ tidak dijelaskan naik mobil, naik kendaraan. Yang penting perjalanan. Sudahlah, boleh kita berbeda, tapi kita saling. Ya mau silakan, tidak mau silakan. Jangan lagi debat karena dua pendapat. Ya, kalau zakat fitrah berapa liter? Berapa? 3 liter. Dalil atau apa itu? Ada dalilnya 3 liter? Tidak ada. Jangan tidak ada. Saya belum dapatkan. Coba kalau ada. Ya, kalau hadis bilang saya belum dapat. Kalau Quran boleh bilang tidak ada. Kalau hafal 30. Oke? Saya belum dapat. Kalau kita apa? Itu diperkirakan saya 3-4 liter sesuai Quran. Soal ketangannya Nabi. Ya, kira-kira begitu maksudnya. Ya. Ya. Oke. Bacalah. Jadi nanti model kita dapur hadis sama tadi ini. Jadi balik tebal lalu. Siapa mana? Baktiar, sudah. Anak juga, siapa tadi Baktiar katakan 03. Anak berapa? Anak 5. Istri? 1. Ada, mau malah istrinya. Jangan terbilang baru 1 cukup. Ya. Boleh berniat, tapi tetap minta izinnya. Ya, saya sudah lama terus berlanjut cari sampai sekarang belum. Ya saya khawatir dia duluan dari saya lagi. Ada. Jadi siapa namanya yang pertama? Muhammad Safwan. Safwan. Jadi 31 di sini Safwan. Jadi nanti tetap telurnya BGT dan BHD. BHD. Baca hadis terjemah. Kan nanti di sini hafal Quran dan hafal hadis. Apa saja dari ilmunya. Oke? Bagaimana cara menghafal Quran? Coba sama-sama. Ya, tapi karena kita ini kebiasaan, biasanya kalau sudah mengaji anak kecil, dia adalah ngaji itu mati. Ya, dia ngaji itu bendera putih, apalagi dia cuma Quran saja. Kalau bisa, kalau Quran standar hafalan itu pas 40 halaman. Coba misalnya, ini alif lam mim, aina nazina, ini standar hafalan ini. Pas 40 halaman itu 1 juz. Ya, saya kasih dulu metode. Bagus juga barangkali di sini nanti video-video pendek lah. Sekarang zaman teknologi ya. Nanti mungkin saya bikin kayu itu baru kita ini dakwah ini kita pikirkan ini ya di Sulsel berapa? 7 juta ya, 10 juta. Bagaimana sampai 10 juta orang? Nah, ini zaman teknologi sekarang. Jarang kita kalau sudah 10 di kota pasti begini semua di WA. Kita kirim. Ya, Indonesia 200 juta, dunia 1,5 miliar. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ya. Ini saya kasih satu metode tapi banyak metode. Yang mana metode? Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dipenggal sesuai kekuatannya. Kalau misalnya cuma 2 kata 2 saja. Zalikal kitab, zalikal kitab, zalikal kitab, zalikal kitab, zalikal kitab. La raiba fihi, 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 zalikal kitab, la raiba fihi. Hudal lil muttaqin, hudal lil muttaqin, hudal lil. Saya mencurigai, tapi kalau ada Quran berbaik sangka terus. Ada Ustaz Madulangan itu bicara perempuan, cek kayaknya tidak. Kalau kita bicara pasti ada yang penting. Mungkin ada emergensi, dan kalau tidak muncul iblis. Sekarang perceraian muncul gara-gara kesalahpahaman, apalagi masalah ekonomi. Ada juga ini tadi tapi kalau hafalan hadis tidak usah di LK karena sudah ada laporan pribadi. Kita masuk yang ketiga, laporan tetangga. Jadi kalau rumahnya Iwan di sini, usahakan ini rumah 4 didatangi, cukup 4 saja. Didatangi.
Misalnya Iwan atau Bater mendatangi kanan. Nah, ini ada kalau dia musuhnya, tidak mau cocok tetangganya, jadi mendatangi. Iwan bisa ya. Dengan sistem ini ada program. Nah, karena kita tidak bisa mendakwah terlalu jauh sebelum tetangga. Tetangga itu adalah saudara, keluarga yang terdekat. Kalau kita Ramadan, tidak mungkin dipanggil bapaknya. Ramadan pasti tetangga, syahadat itu pertolongan yang beri. Tetangga, ya. Dan di sini sistem ini tidak ada istilah guru. Ini kasih kepada segenap, alena sih tetangga. Bisa dipahami? Kita ini kan rata-rata tetangga hanya masalah sapa beje, minta bantuan, hanya semua dunia. Mari kita coba manfaatkan ini sistem ini. Jena kita biar di Makassar, biar di Unhas, mudah-mudahan bisa tersentuh. Bagaimana baca Quran dan ini bisa kontrol di internet. Ay, 2 bulan kita perlu mengaji naik. Itu tidak ada laporan, nanti ada register. Yang keempat seperti waktu namanya LM, laporan masjid. Jadi di sini masjid harus ada Quran terjemahan supaya pakai Bukhari Muslim. Kalau Bulughul Maram, Riyadhus Shalihin masih banyak kritisi tentang kesahihan. Itu aja dulu tentang Bukhari. Jadi gantian Pak, subuh, duhur, asar. Siapa ketemu masjid di sini? Ketemu masjid. Terus misalnya hari Senin subuh Bapak ini, sudah dulu Bapak ini. Suruh aja saja. Tasik di sini. Tapi kan disebut biasanya kalau pada dia baca keluar yang lain, pada ini aja. Ini kira-kira masjid. Jadi masjid bukan cuma tempat sholat, tempatnya membaca Quran dan hadis. Iya. Kenapa Rasulullah menyelesaikan masalah di masjid? Karena di situ ada keberkahan, ada malaikat. Kita suka menyelesaikan masalah di hotel. Karena kita di masjid tidak ada minuman. Inilah sudah akhir zaman kata Rasulullah, masjid tidak ada isinya, Quran tinggal tulisannya. Luar biasa kerjanya Pak Madulaga ini. Mudah-mudahan kita bahagia yang tidak diramalkan Nabi itu. Quran tinggal tulisan. Yang kelima karena ada nama, ada laporan apa tadi? Laporan masjid, laporan tempat kerja LTK. Ya misalnya kalau kita kerja karyawan, biasanya kan jam 12 bawa Quran di tas. Kira-kira ada CD sudah istirahat sudah sholat, putar dulu Quran hadis itu. Putar. Tak apa orang. Tanya di mana tinggal, oh saya bikin rumah, bikin lagi cabang, bikin cabang, bikin rumah, ini sistem ini. Ya, jadi kita saling mencari karena Quran hadis. Ya, biasanya kita akrab di DPR karena mungkin pertimbangan ada kajian. Kita akrab mungkin di main domino karena ada kenikmatan sama-sama main domino. Yang buruk saja kalau keseringan, ada nikmat itu. Apalagi kalau yang terakhir adalah family. Ya, family itu RV. Ya biasa kita kumpul arisan keluarga Sinjai, arisan Bone. Saya juga masuk arisan keluarga Wahyu. Arisan Bone saya masuk keluarga. Ya, padahal saya tidak suka goncang-goncang. Karena saya pikir goncang-goncang itu tidak bagus. Ya, mengundi nasi nanti terkesan judi. Boleh arisan tapi sebagas saja. Kita bulan 1, bulan 2, bulan 3 ya. Kecuali ada perlu. Saya putar-putar. Aja nanti kira-kira 6 langkah dakwah. Yang terakhir, dia nanti diregister misalnya tadi Batiar, alamat, usahanya apa? Beliau gimana sekarang? Guru-guru apa? Bahasa Indonesia ditulis. Nah, oke. Ya, Iwan mana? Apa kegiatan? Guru apa? Sejarah. Oke. Ya kalau ada anaknya nanti kuliah di jurusan eksakta, misalnya pertanian bidang apa? Ya kira-kira itu semua. Oh ada anaknya. Jadi ketika bahasa Indonesia ya bicara ya dulu. Jangan langsung kurikulum dibaca. Doa. Ya ini bahasa anak kalau kepaham usahakan bagaimana menerjemahkan agama ya. Jangan bebas pilih. Guru sejarah bangka sejarah Nabi selipkan di situ sejarah ya dan kalau ada sejarah salah jangan ajarkan ya karena banyak sejarah salah itu sejarah kadang ditulis penguasa dulunya dia pengkhianat pahlawan bisa ya yang pahlawan bilang pengkhianat jadi oke, saya kira ini contoh saja ya. Jadi misalnya Bapak sebagai apa? Petani apa?
petani, katakanlah siapa saya? Pak Amin, petani harus jelas cengkeh sawah, supaya nanti kalau kita mau beli cengkeh ke beliau, jangan lagi beli tempat lain ya. Nah, urutan usaha ini ada 3. Pertama jasa, kedua dagang, ketiga owner produksi. Ya, bertani sawahnya sendiri, sawahnya orang. Kalau sawahnya orang berarti paling tinggi bekerja itu 1 tahun atau 2 tahun. Kita mau kerja tidak ada, itulah orang tua yang tidak ada, jadi kita tidak dituliskan apa-apa, dituliskan iman 2 tahun bertani. Dia bertani ya, dibagi 2 lah misalnya ya, bagi 2 kakak. Karena saya ini kalau tidak ada agama, saya ini petani, setiap panen saya kurang didapat, tapi beliau Ustaz padahal ini karena Allah. Itu haram juga itu. Apalagi kalau orangnya diri ya, akhirnya aja sih, padahal haram untuk makan. Kalau memang kau mau minta sekarang 10 balik Pak, tapi loka lo halal ada 2 windren yang coba-coba makan 1 belek itu akan membawa masuk neraka 1 kampung, satu keluarga. Kulu mimma fil ardi halalan. Nanti kalau sudah ada iman tidak mungkin. Ya oke. Setelah 2 tahun di sini kita namanya orang Bugis Makassar, manajemen ekonomi menabung. Setiap panen capek panen itu, istri sudah fungsi itu balik kulkas, balik ini, usahakan ditabung. Kalau perlu 50%, biar kita menderita, tabung. Dengan catatan maka beli sawah nanti. Ya kira-kira 2 tahun ada di situ 100 10 hari dibeli. Kita tidak bisa beli karena syagir itu cap di mana, nah begitu Ustaz. Jadi jangan beli dulu. Kira-kira 3 tahun kemudian, kira-kira sudah ada mesti hektar, apa zaman. Akhirnya beliau banyak waktu mengurus agama. Saya mau ketemu boy, bebas. Bagaimana mau belajar agama? Mau kerja terus sampai tua. Hati-hati ya. Jadi inilah kira-kira 3 poin. Sebagai guru ya. Kira-kira 2 tahun bikin yayasan, 3 tahun bikin sekolah, kepala sekolah di situ. Nah, akhirnya kalau kaki belajar dan kasih bola karena ada pelajaran. Cara berpikir itu bisa ditambah. Jangan jadi guru terus sampai tua. Kita ini orang Bugis Makassar sudah bangga sebagai manajer, konsultan. Jangan. Usahakan kalau kerja bikin yang sama. Curi ilmu 6 bulan, berbikin yang sama. Bisa paham? Nanti teknis belajar sama saya kalau itu. Ya. Saya saja hidup tidak pernah bekerja sama orang. Kalau 3 bulan curi saya jual sembarang berbalik rakyat itu agak. Yang penting saya owner. Ya, saya mau bekerja kalau ulama, kalau berberkah wajib ulama. Ya, la yakhil mu'minun al-kafirin awliya dunir mu'minin wa may yaqul dzalika falaysa minallahi fi syai'in. Nasar Al-Imran ayat 28. Coba lihat anak-anak kita ini. Ya, cara berpikirnya sudah tidak ada agama. Dulu ibu sama omnya, ajinya masih rajin sholat. Begitu terbuka kerfur, langsung ke kerfur. Apa yang terjadi? Dia nanya cuma. Bukan cuma itu, yang punya prestasi baik dibawa di seperti itu. Sebelah kenapa di situ? Bilang di sini kayak gini, Ustaz. Daripada gitu, belum sangkar syagam kayak gini. Suka cara berpikirnya cari gaji, bukan cari arha yang halal. Kenapa? Memang kondisi sekarang ini. Mereka kasih asik juga udah kita bicara sehingga itu mendorong. Jangan, saya kira ada Ustaz Madolakan biar kayak bagaimana kalau ada rusak orang pasti ada yang mau mencari ya. Si sampah kita tidak perlu ukur orang dengan kekayaannya, tapi kita ukur dan Allah. Saya dan kayak masih istiqamah si sampah. Coba ada salah satu maksiat mungkin sudah saya tidak merindukan, atau kalau duduk maksiat buku sampah jadi hal-hal yang oke. Jadi inilah 3 konsep ini. Semua didata dan lain sebagainya. Macam ada pesan saya, ya kalau masuk pondok jangan kemana-mana, ke istiqamah saja misalnya ibaratnya. Kalau ada yang kurang kita kasih masukan. Beliau juga kalau mau beli sapi ya beliau kira-kira pada ini. Lama-lama nanti kalau perlu ditelur bikin supermarket subuh, mujahid subuh ya. Ya orang yang mujahid, pasal mujahid juga ini. Ya bikin supermarket. Satu produksi terasi, produksi abon, bikin produksi
supaya yang lain beli di super apa, bikin sabun, bikin odol. Kalau si kaki agak berat yang beli ya bikin bareng-barengnya. Kita yang mulai dari sana ke sini, kabar yang mana ya nggak mau kopi ya, karena kita suka berpikir instan. Ya macam songko begini kan bisa ini, jadi bisa. Tapi jangan dua produksi. Kalau Pak Bater bikin songko, jangan lagi bikin songko lagi, bikin yang lain. Kira-kira begitu ya. Oke, jadi layu di kopi hatta layu di apa? Kalau tidak merubah nasib satu kaum. Tapi semangat kita berekonomi, semangat Quran, semangat Quran. Ya jangan start di ekonomi. Kita semangat Al-Quran dan kita juga harus berekonomi. Karena dalilnya juga ada. Ya dalam surah Al-Qasas ayat Al-Qasas ayat 77. Wa bataqi fi ma taqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka lan dunya akhirat. Tapi saya kebetulan juga pegang saya di keluarnya KKSS. Rata-rata orang merantau kenapa? Merantau keluar ke Kalimantan, faktor apa? Cari rahmat atau apa? Ya perbaikan nasib katanya. Masih kampung. Padahal dikatakan malu itu kalau tidak tahu agama. Ya jadi ya kasihan banyak orang di Makassar merantau, padahal merantau cari rahmat. Apalagi sini kan saya dengar kota Mandrita ya. Jadi itu bagus kita bangun bersama. Ini kira-kira tiga pandangan ini. Ekonomi menguatkan gerakan dakwah. Ya seperti bisa beli helikopter Pak Madolang. Amin ya Allah. Bukan lagi naik motor buntu bikin jurnal. Malah helikopter supaya boro-boro tinggi kepada orang kapital. Ini kan komunitas yang motor kesini dari ada gitu. Kasih ustaz yang motor. Ada juga itu. Ya kita harus banyak bersabar. Ya kenapa? Karena bisa saja dengan apa yang Allah berikan yang terbaik. Jangan sampai kita dibelikan, kita diukur oleh Allah cuma 1 juta dikasih 10 juta. Nah, bisa saja kita melakukan keburukan, kita tidak tahu. Ya jangan minta dengan unlimited, minta ya Allah berikan rezeki, ya saya bisa mana. Jangan kita terlalu banyak, nanti mirip. Nah, jadi salah Pak. Mana sesuatu langai, sibuk urus proyeknya, terus subuh, berhenti nih. Ada. Jadi hati-hati, jadi saling ringankan. Ya saya bangga semua ya bapak-bapak, apalagi di sini bisa gerakan begini, mudah-mudahan bisa bikin juga tim media. Nanti banyak umur, ada departemen dakwah, departemen departemen pendidikan, nanti tadi departemen usaha, departemen awal, ada juga kita mungkin di Makassar departemen keluarga, sakinah. Jadi di Jakarta itu yang janda-janda yang dulu dari Jakarta. Ya, dan kita ada nanti nikah kira-kira bulan 2. Tidak perlu lagi cari komponen yang terlalu banyak yang bisa. Ya apa yang ada di situ? Sakar atau udah 50 juta, ya pilih saja. Udah kalau 1 juta, tadi sakar telepon saya datang. Oh menikah. Wallah demi Allah. Jangan lagi korban untuk anak kasihan itu menderita di Makassar gara-gara. Saya tahu karena saya suka beli sawah. Muhammad bilang, kau kami anak ustaz saya. 2 itu orang jual barang. Mau kawin sama apa? Mau naik tanah suci. Luar biasa. Tapi 10 tahun terakhir lebih parah. Mau apa nih? Mau masuk polisi, mau bayar air. Uang haram, mau pakai itu ya. Ya oke. Mari jadi karena kita ini kan malu kalau sederhana. Inti pernikahan cuma 3. Ya saksi, doa dan hukum saksi. Maka itu bukan urusan. Oke, saya kira pelan-pelan dulu, pelan-pelan kita sepakat dulu ilmu. Jangan juga melakukan terobosan kalau belum sepakat. Siapa tahu ada baik kita dicerca oleh masyarakat. Kita sampaikan manfaatnya dan lain sebagainya. Sehingga tapi nanti kita lakukan itu setelah kajian-kajian hadis tadi. Oh iya, saya sudah baca. Saya sudah baca di kitab ini, di halaman ini dan seterusnya. Sehingga kita banyak berargumen tentang agama, tentang bacaan. Tidak lagi mengatakan apa tadi? Menurut ustaz yang pernah saya dengar, tidak lagi. Kira-kira ada di Quran barangkali ustaz, Quran lebih bagi Quran, kira-kira dan Quran lebih jelas. Ya, sama tanya lagi terakhir sebelum satu. Dan ini puasa di mana? Perintah puasa siapa? Di surah apa? Ayat 183. Bunyinya boleh. Kalau tidak tahu bunyinya jelas saja artinya. Oke. Terus boleh nggak berhubungan keluarga kalau bulan Ramadan? Boleh. Dalilnya apa?
Dalil? Bukan hadis di Al-Quran itu. Oh, dia Al-Quran. Uhilla lakum lailatas syami 18 kalau saya tidak salah 187 lailatas syami. Jadi ketika ada informasi boleh berhubungan siang kita tolak, itu kan Quran ada statement boleh berhubungan suami istri puasa Ramadan siang. Ini baru bahaya kalau kita tidak tahu dalil, rawan. Tapi insya Allah sehebat-hebat mereka mau merubah Quran sudah banyak dirubah itu. Selama masih ada penghafal, saya kira berat. Dan itu Allah. Nah, oleh sebab itu inilah kira-kira sistemnya. Coba saya lebarkan kepada jemaah ibu-ibu ya. Tolong nanti ibu-ibu dikoordinir istri Pak Madolangan. Kira-kira nanti saya kirimkan habis-habisan. Saya kirimkan nanti kembali ke Turung. Nah nanti kalau berkembang ini antar kecamatan di register. Guru mengaji, guru tajwid, guru habis, guru balik, guru usaha di register namanya. Nanti kita lebar di tempat-tempat yang lain. Sebaik-baik manusia punya manfaat kepada yang lain kata hadis, dan sebaik-baik manfaat adalah menanamkan iman kepada sesama manusia. Suatu bisnis yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan nanti berjalan dengan baik, maka nanti akan berkembang antara Bulukumba dan Bone ke sini, Bulukumba ke sini. Saya kira mudah. Ya, selama ini kita kandas semua alasan klasik. Dia gagal ustaz, dia gagal modal. Bukan dia gagal modal, lepet campur tepukmu. Itu alasan klasik itu. Kau masih bisa jalan, coba Ustaz masuk kita tanya buta itu masuk masjid. Ustaz saya kemarin tidak bisa goyang. Dia bilang, ini fisik ini. Kita ini masih puasa kan? Dia kagak modal Ustaz. Man bosi, semua bukan bosi itu kekris iman ini. Akan saya bahas. Saya kira ini adalah penjelasan saya pada hari ini jamaah sekalian. Semua bisa terlibat. Yang tidak tahu mengaji nanti bikin kelas, yang sudah tahu mengaji perbaiki tajwidnya, yang sudah tajwid bisa menghafal, yang hafal bisa tadabbur bisa ubah, bisa mengajarkan, dan semua harus jadi pengusaha, harus jadi pengusaha mandiri agar kita banyak waktu untuk mengurus agama. Saya susah sekali ketemu Islam, kecuali hari Minggu, hari Sabtu dan hari Ahad. Itu lagi liburnya Yahudi hari Sabtu, Ahad liburnya lagi Nasrani. Mari, tapi kalau kita mandiri, saya tidak punya atasan Pak. Pengalaman di atas aku mau kemana saja, di mana lapar di situ makan, di mana ngantuk di situ tidur. Tidak ada jadwal itu. Tidak ada tanya saya pusing dia lihat itu. Apalagi mamanya lebih pusing. Mana lagi nih? Saya bilang ya begitulah. Lebih baik kita pusing di dunia daripada kita menderita di akhirat. Ya, akhirul kalam dari saya satu kalau saya kembali ke moderator. Kalau ada pertanyaan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita telah mendengarkan pencerahan yang luar biasa. Mudah-mudahan ketika hal ini bisa diimplementasikan, diamalkan dalam kehidupan kita, maka insya Allah terlalu ke depan akan bisa lebih terpandang lagi. Saya rasa di antara hadirin Bapak Ibu, mungkin dari sekian gerakan majelis menjadi subuh, ya alhamdulillah kita dapatkan pencerahan-pencerahan yang ada. Dan insya Allah kedepannya akan bisa apa yang dikatakan tadi Al-Muharram, bahwa insya Allah kita akan kembali di dalam mengembangkan nilai-nilai yang jauh lebih baik ke depan. Tentunya insya Allah kalau ada yang mau bertanya, Ya Ustaz. iya, saya rasa kita cukup sekian. Nasrullah minallah wa qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan insyaallah mujahid subuh ahad depan di desa di isyarat di garis-garis semua nomor kotanya Ustaz. Iya. Mujahid subuhnya insyaallah nanti diumumkan di grup insyaallah. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, alhamdulillah sebelum kita pulang ada sedikit sedekah subuh dari jemaah Al-Mubarak. Mau minta tolong kita sabar-sabar dulu sedikit insyaallah. Sama-sama apa namanya? Bayar ko diterangkan Pak Derena selusur seletak itu amal jariah bersedekah sekalipun mungkin ya seteguk air ya, maka kita sama-sama berusaha untuk mencicipi apa yang disediakan oleh orang tua kita dan saudara kita di jemaah Masjid Al-Mubarak. Hadirin saya hormati, yang saya tangkap dari pembahasan kita di subuh hari ini adalah
motivasi belajar Al-Quran. Jadi oleh mana nih, dari mana nih seluruh teman-temanku untuk menggurui Quran ini. Apa mula dia guru di bahasa, dia gurui tajawidnya, dia gurui hafalannya, dia gurui betuannya, dia kamalannya. Nah, itu intinya apa yang dibahas oleh guru kita Pak Kiai Hasan Basri. Nah, kita bersyukur sekali Bapak Ibu sekalian, mewakili jemaah Masjid Al-Mubarak dan juga komunitas Mujahid Subuh Dewan Masjid Indonesia Kecamatan Telimpoy bersama semua teman-teman yang mengucapkan banyak terima kasih Ustaz atas kehadiran di Kecamatan Telimpoy, terus di Masjid Al-Mubarak. Mudah-mudahan membawa berkah untuk kita semua, membawa keselamatan di dunia sampai di akhirat kelak. Hari ini kita bertemu karena Allah, dan mudah-mudahan nanti kita juga dipertemukan oleh Allah dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khairan katsiran. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit tambahan mohon diperbaiki juga dulu ya Ustaz, kembali diatur di sini ya, untuk diatur sebagaimana baku hadapan-hadapan tapi itu masjid panitia di sini di